Perkenalkan, nama saya Octavianus Kismombau, MPN 12190103. Saya akan mempresentasikan tugas perdagangan internasional dengan menggunakan teori Heckscher-Ohlin. Ya. Diperkenalkan oleh Elie Heckscher 1919 dan Bertrand Ohlin 1933. Teori ini muncul karena perdagangan internasional belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Kelemahan teori klasik perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productive of labor antar negara. Ya. Teori Hao menyatakan penyebab perbedaan produktif karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki en-route factor oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadi perbedaan harga barang yang dihasilkan. Model perekonomian dengan dua sektor asumsi. 1. Adanya dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. 2. Barang yang mempunyai intensitas faktor produksi yang tidak sama, di mana yang satu lebih padat karya dan yang lain lebih padat kapital. Yang ketiga, ada dua negara yang memiliki jumlah kedua faktor produksi yang berbeda, di mana negara dari yang satu memiliki lebih banyak kapital daripada tenaga kerja, sedangkan negara yang lain memiliki lebih banyak tenaga kerja daripada kapital. Yang keempat, teknologi dianggap tetap. Hipotesis teori Hall. Produksi barang ekspor di tiap-tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Perdagangan akan terjadi antara negara lain kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital maka ekspornya padat kapital dan impornya padat karya. Sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori Hao. Berdasar teori Hao, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Sehingga apabila jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. Yang kedua, fakta yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Yang ketiga, teori Hao masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statistik, sehingga asumsi klasik dan neoklasik yang menganggap hampir semua besaran variabel dalam perekonomian adalah statistik tidak berubah atau asumsikan ex nihilo, perubahan ditentukan di luar modal. Padahal fakta yang terjadi adalah terjadinya perubahan secara terus-menerus pada variabel dan perubahan terjadi di dalam model. Kondisi menyebabkan aplikasi teori Hao menjadi terbatas atau tidak dapat diterapkan secara umum. Oleh karena itu, teori hanya dapat menjelaskan terjadinya perdagangan antara negara yang kaya tenaga kerja dengan negara yang kaya kapital, di mana hanya merupakan sekitar 40% dari volume perdagangan dunia. Kondisi real yang sama tidak sesuai dengan asumsi teori Hao. 1. Kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhinya senantiasa berubah. Yang kedua, teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. Yang ketiga,
Jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. Yang keempat, variabel ongkos transportasi perhitungkan. Kelemahan asumsi teori HO. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang tertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor. Yang ketiga, asumsi yang tidak dapat mobilisasi faktor internasional. Adanya mobilisasi faktor secara internasional mampu mensubsidikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga, produk, dan faktor antara negara. Makanya adalah hal ini merupakan modifikasi HO tetapi tidak mengurangi validitas model HO. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditas jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku, karena banyak negara yang masih memproduksi komoditas yang sebagian besar adalah dari impor. Pengujian empiris teori HO dilakukan oleh Walsi Leontief, seorang pelopor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi HO data Amerika Serikat tahun 1947. Yang kedua, asumsikan sebagai negara yang memiliki modal lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Sehingga berdasarkan teori HO, maka ekspor akan terdiri atas barang-barang yang dapat modal, yang padat modal, dan sebaliknya impornya akan terdiri atas barang-barang padat karya. Pengujian data banyak negara. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai negara. Studi terpenting yang pernah dilakukan antara lain oleh Harry P. Wayne Erdad, E. Lemb, dan Leo Switkowski. Mereka menyatakan bahwa perdagangan barang secara tidak langsung merupakan perdagangan faktor produksi, sehingga kita akan menemukan negara akan melakukan ekspor terhadap produksi yang faktornya produksinya relatif melimpah, dan begitu pula sebaliknya. Dari sampel 27 negara dan 12 faktor produksi yang diujikan oleh Bowen, dapat dihitung rasio faktor endowment setiap faktor produksi suatu negara terhadap penawaran dunia. Kemudian dilakukan pembandingan rasio-rasio tersebut pembagian setiap negara dari pendapatan dunia. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya.